Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los. Pak Menteri, salah satu prestasi pemerintah Jokowi itu kan pembangunan infrastruktur yang luar biasa banyaknya. Lah, itu dari sekian banyak yang dibangun sama Pak Menteri itu, mana saja yang menurut Pak Menteri ini favorit? Ya, kalau favorit, kalau yang sekarang ini adalah bandara di Jogja. Dan nanti sebentar lagi ada pelabuhan namanya Patimban. Patimban. Kenapa ya. Pak? Kenapa kok? Karena bagus itu akan canggih banget ya, kerjasama dengan Jepang. Jadi akan bagus sekali. Tapi nggak cuma itu, kita akan bangun bandara-bandara yang cantik-cantik di Fak-Fak, di Nabire. Tahun depan? Sekarang nih, tahun ini mulai kita 2 tahun selesai. Terus di Maniling Natal, Sumatera Utara, di Mentawai. Jadi tempat yang Gus kadang-kadang juga jarang dengar, kita bangun di sana. Mentawai pun kita bangun di sana gitu. Jadi itu akan menjadi bandara-bandara yang indah karena saya pilih arsitek yang bagus-bagus untuk itu. Ya. Saya bukan jarang dengar Pak, dengarnya baru ini tadi Pak. Oh gitu. Pak Menteri, saya punya foto. Kita lihat. Wah, ini dia. Ini Pak. Sekarang kan godaan pria di era new normal. Harta, tahta, sepeda. Sejak kapan Pak senang sepeda? Bahkan kok sekarang kayaknya ada kampanye tentang sepeda dari Pak Menteri. Saya sebenarnya sejak lama itu senang sepeda. Cuman sekarang ini kita melihat bahwa naik sepeda makin digemari. Karena masih digemari, maka kita membuat peraturan tentang sepeda supaya melindungi mereka. Regulasinya ya? Regulasinya ya. Kalau yang sepeda mau cepet-cepet harus pakai helm, harus ada lampu. Bayangin, kan Gus saja kan naik sepeda 100 kilo kan? 110 kilo. 110 kilo. Berapa kalori? 3.000 kalori. 3.000 kalori Pak. Nah, itu harus pakai helm. Harus pakai safety ya? Safety-nya harus ada lampu dan sebagainya gitu. Tapi kalau mau tindak ke pasar, mau ke sekolah ya nggak harus lah ya? Harus lah. Nah, satu lagi sepeda ini angkutan antar moda yang bagus. Apa antar moda itu? Jadi contohnya orang tinggal di Bintaro. Dia tinggal 10 kilo dari stasiun. Dia naik sepeda. Sepeda ya? Sepeda sampai stasiun dilipat. Ya. Ingat naik itu kipo. Nah, dilipat. Habis dilipat terus sampai ke Tanah Abang. Turun naik sepeda lagi ke MNC sini gitu. Kan keren. Sudah olahraga, duitnya ngirit. Ngirit. Tapi ingat. Gaya lagi. Iya, tapi ingat. Keseringan jarang goes, stamina hilang. Keseringan goes, pacar yang hilang. Pertanyaan terakhir Pak Menteri, sebagai orang yang pernah kena COVID, pesan Pak Menteri untuk kawan-kawan yang hari ini barangkali kena COVID, supaya mereka bersemangat. Jadi itu adalah cobaan dari Allah ya. Jadi sikapi dengan tawakal ya. Meminjam kata-kata Gus, tawakal, zikir, nasihat Gus ke saya itu. Karena ternyata itu yang menyelesaikan persoalan. Begitu saya sadar, saya zikir, tawakal, baca ayat-ayat. Nah, itu nggak terasa. Masya Allah. Jadi kalau kita di sana malah panik, itu menimbulkan imunitas kita menurun. Ya. Padahal kalau kita zikir dan sebagainya, kita lelah tidur. Selesai. Atau kita mikirkan yang positif-positif. Ya, inilah Pak. Jadi mesti optimis. Optimis ya. Maka ini Pak, meningkatkan imun dengan vitamin, meningkatkan iman dengan tausiah. Gitu. Pak Menteri jangan kemana-mana. Sekarang waktunya tausiah ala Gus Miftah. Izin Pak Menteri. Ya. Ada sebuah cerita, jamaah saya di Yogyakarta, profesinya sebagai tukang sol sepatu. Sudah 3 hari 3 malam, dia tidak punya uang sama sekali untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Usaha, ikhtiar sudah dia lakukan, tapi ternyata apa? Tetap gak dapat duit. Sampai hari keempat, dia ajak anak istrinya untuk sholat duha, kemudian dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, wahai anak-anakku,
sampai hari ini aku belum bisa ngasih nafkah kepada kalian. Tapi kalian tahu, saya tidak bisa memberikan nafkah bukan karena bapakmu tidak bekerja, bukan karena suamimu tidak bekerja. Tapi kenapa? Tapi karena Allah belum memberikan rizkinya kepada kita. Dan jawaban istrinya ini luar biasa. Iya mas, saya dan anak-anak sudah menyaksikan bahwa mas sudah bekerja, soal hasil itu adalah urusan Allah. Akhirnya hari itu dia berangkat kembali bekerja dengan menawarkan sol sepatunya, dagangan ke tengah-tengah masyarakat. Dengan semangat dia berteriak, sol sepatu. Sampai jam 8 pagi belum ada orang yang datang untuk mengesolkan sepatunya. Akhirnya jam 9 pagi ada seorang mahasiswa datang, Pak tolong sol sepatu saya dengan cepat. Begitu selesai ditanya, berapa Pak harganya? Cukup 5.000 saja mas. Dikasihlah uang 100.000. Problem baru muncul, kenapa? Sang tukang sol sepatu tidak ada kembalian kepada mahasiswa ini. Setelah kesana kemari tidak ada uang kembalian, uang kembali dikasih kepada mahasiswa. Mas silahkan dibawa saja, saya ikhlas karena saya tidak bisa mengembalikan uang Anda. Sobat Kepo, barangkali bagi kita orang yang berpunya 5.000 tidak kerasa. Tapi bagi orang yang tidak punya uang sama sekali, 4 hari anaknya tidak makan, tentunya sangat luar biasa. Kembali dia bersemangat menawarkan dagangannya sampai adzan duhur, tidak satu pun dagangannya laku. Ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bergegas masuk ke masjid. Beda dengan kita. Kita itu dengar adzan susah. Kita itu senang dengar adzan cuma sekali. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena bukannya. Langsung dia sholat. Orang itu kalau tidak punya uang, sholatnya khusyuk, pasrah, Allahu Akbar. Selesai berdoa, selesai sholat dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, saya telah berusaha, saya telah bekerja, namun sampai hari ini tidak ada satu hasil pun untuk saya. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Pulang dia dari masjid, mahasiswa tadi datang. Pak, saya nyariin jenengan. Apa jawaban orang ini? Apakah ada yang salah dengan soal sepatunya mas? Tidak. Saya mau ngasih ucapan sama bapak. Dikasihlah amplop isinya 500.000. Sang mahasiswa berkata, tadi saya buru-buru pak karena saya harus ikut tes beasiswa di kampus saya. Dan gara-gara bapak tidak mengganggu saya soal uang 5.000, alhamdulillah saya dapat beasiswa. Ini terima kasih dari saya pak. Maka tidak semua ujian dari Tuhan itu jelek. Kita harus bekerja keras. Jangan mengatakan tidak bisa. Orang yang mengatakan tidak bisa itu jelas dia bukan orang yang mampu. Maka dikatakan jarib walahid takun arifah. Coba dan perhatikanlah, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang mampu. Maka jangan hanya berorientasi kepada hasil, tapi fokuslah kepada proses. Satu contoh, seorang wanita ketika mengandung, semua temannya datang akan memegang perutnya dengan mengatakan, selamat ya Anda hamil. Tapi tidak ada satupun yang mendatangi suaminya dengan mengatakan, bro, good job, kerja bagus. Tidak ada yang mengatakan, mas, selamat, kerja Anda bagus. Artinya apa? Filosofinya adalah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Kerja keras kadang tak pernah dihargai. Tapi yang paling penting adalah hasil yang dicapai. Anda tahu, pejabat itu seperti gula di dalam kopi. Maksudnya apa? Ada rasanya, namun kadang-kadang tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Maka jangan hanya minta dipuji oleh manusia. Ingat, kalian yang bekerja, kalau pergi kerja, tolong muka jangan ditinggal. Kenapa? Jadi kalau di kantor nggak perlu cari muka. Ingat, cowok itu tulang kawat, cowok itu kawat, otot kawat balung besi. Bukan gigi kawat tukang selfie ya. Terima kasih Sobat Kepo, terima kasih Pak Menteri hadirnya. Kita akan kembali berjumpa Jumat depan dengan bintang-bintang tamu yang luar biasa di Ngobrol bareng Gus Miftah. Insya Allah ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri.